Kapten, kamu seharusnya tidak datang. Kunmu memandang Lu Yun dengan ekspresi yang rumit. Bukankah aku harus datang? Haruskah aku melihatmu memimpin saudara-saudaramu mati sia-sia? Lu Yun menjawab dengan keras, belum lagi betapa bahagianya dia, bagaimanapun juga, semuanya berjalan sesuai rencananya. Kapten, kamu menyelamatkan hidup kami. Kamu merugikan kami. Kunmu menghela nafas panjang dan sepertinya sudah berumur lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Tahukah kamu konsekuensi dari tidak mematuhi perintah militer? Jika rajaku disalahkan, klan Kun tidak akan memiliki ikun di masa depan. Anggota ikun lainnya juga terhanyut oleh kegembiraan karena bisa lolos dari kematian saat ini, dan mereka menundukkan kepala. Mereka tahu di dalam hati bencana apa yang akan mereka bawa ke ikun agar bisa bertahan hidup. Salahkan itu omong kosong. Ini hanya membantu perbuatan jahat dan merugikan rajaku. Lu Yun membalas, saya telah menyelidiki dengan jelas. Cacing darah inilah yang menyebabkan temperamen raja saya berubah drastis. Apa, Zundu itu palsu? Itu benar sekali, Kunba sendiri yang mengakuinya. Kunba, pemimpin, apakah kamu sudah menanyainya secara langsung? Bom informasi berjatuhan dari langit satu demi satu, meledakkan kepala para ikun. Mau tak mau aku mencarinya, dan aku bahkan membunuhnya. Lu Yun berkata dengan suara dingin, ini semua telah dia akui sebelum dia meninggal. Kapten, kamu juga membunuh Kunba. Kunmu sudah benar-benar kehilangan kemampuan berpikirnya. Sebagai seorang veteran ikun, ia telah bernegosiasi dengan para lelaki kecil berkulit hitam itu. Ia tahu bahwa kekuatan Kunba sama sekali tidak kalah dengan dirinya, meski ia hanya seorang pemimpin regu. Lu Yun sebenarnya berkata bahwa dia akan dibunuh, yang berarti anak laki-laki kekanak-kanakan di depannya memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat darinya. Apa, tidak percaya? Lu Yun melihat ekspresi Kunmu. Aku yakin itu hanya kamu, Kapten, kamu tidak boleh membunuh Kunba. Bahkan jika dia pantas mati, kamu tidak boleh membunuhnya. Lagi pula, dia adalah anggota pengawal pribadi rajaku, jadi ini akan sangat buruk, sulit. Kunmu menceritakan alasannya, siapapun yang ingin membunuhku adalah musuhku dan harus dibunuh. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, itu karena ikun tidak memiliki permusuhan seperti ini sehingga orang-orang kulit hitam kecil dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang kepala kita. Ucapan berapi-api ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi para anggota ikun. Pemimpin kelompok ini akan menjadikan ini ikun urutan pertama. Jangan takut membuat lubang. Bahkan jika kamu membuat lubang di langit, itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Mengenai konsekuensinya, itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Tentu saja, aku akan menghapuskan pantatmu untukmu. Bagus. Ada tepuk tangan. 1 2 3, hingga setiap anggota ikun bertepuk tangan untuk Lu Yun. Saat ini, Lu Yun dikenali sepenuhnya oleh Soi Kun. Kunmu pun melangkah maju dan menepuk bahu Lu Yun, aku memang benar Kun. Kamu bukan hanya seorang jenius yang telah mengejutkan masa lalu dan masa kini, tapi juga seorang pemimpin alami. Saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Perang akan datang. Kita harus sangat energi. Mengerti? Ya, Kapten. Ikun berteriak serempak. Sangat energi. Lu Yun mengangguk. Kapten, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita tetap menyelidiki intelijen sesuai rencana awal? Ikun terkenal itu bertanya. Tidak mudah bagi para bajingan itu untuk datang jauh-jauh. Sebagai tuan, kita harus mengungkapkan rasa terima kasih kita apapun yang terjadi. Lu Yun berkata dengan seringai di wajahnya, siapapun dapat melihat bahwa dia tidak menahan sesuatu yang baik. Para ikun yang telah mendengar tentang rencana Lu Yun pasti menunjukkan ekspresi yang sama, dan masing-masing dengan sukarela bersaing memperebutkan posisi dalam misi ini. Lu Yun secara alami memberikan tugas ini kepada Kunmu, yang lebih mengenal anggota ikun. Dan dia sendiri melihat ke kejauhan, melihat ke arah pergerakan cacing darah dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Kunmu akan kembali ke Lu Yun, semuanya sudah diatur. Ayo kembali ke istana dulu. Lu Yun menggelengkan kepalanya, istana lebih ramai daripada di luar sekarang, jadi ini bukan waktunya untuk kembali. Kamu tidak ingin membuat dirimu penuh keributan. Saat Lu Yun berhasil menghentikan Kunmu, Yin Yang Xiaoyu juga meraih kemenangan, membakar perbendaharaan Kun tanpa halangan apapun. Sekarang Kun di istana sedang memadamkan api di bawah komando jenderal. Belum lagi ramainya pemandangan, banyak menteri militer yang wajahnya memerah. Tidak jelas apakah mereka terkena api atau karena alasan lain. Namun, ketiga Kun menutup telinga terhadap hal ini dan masih bekerja keras untuk melakukan urusan mereka sendiri. Kun Yachang, Kunda, dan Kun Cui lah yang dipukul hingga pingsan oleh Lu Yun. Tapi bagaimana api aneh ikan yin yang bisa dipadamkan dengan mudah? Tidak peduli apakah benda-benda ini tersiram air atau ditutupi pasir, tidak ada gunanya sama sekali. Apinya tidak berkurang namun semakin membesar. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Apinya semakin kuat. Jenderal ini tidak buta. Jenderal itu mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin mengendalikan api dalam waktu singkat. Kirim Kun secepatnya untuk menghilangkan cacing darah di dalamnya. Ya, menteri memerintahkan dia mundur. Apakah bajingan itu yang melakukannya? Jangan biarkan jenderal ini mengetahuinya. Kalau tidak, kulitnya akan dilucuti dan dijepit. Dia akan digantung di tembok kota. Jenderal itu meraung dengan marah. Tidak, jenderal, api ini terlalu aneh. Selama Kun kita mendekat, api itu akan menyala.
akan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari sedetik. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata sang jenderal membelalak ketakutan. Cepat, keluar. Cepat temukan Kun-kun untuk mengisolasi sumber api agar api tidak meluas lagi. Namun atas perintahnya, api mengerikan itu padam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua menteri Kun-kun mati rasa. Namun, perbendaharaan Kun-kun juga terbakar hingga tak bisa dikenali lagi, dan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Pada saat ini, dua penjaga Kun-kun mengantar Kun-kun yang kebingungan menuju sang jenderal. Jenderal, dia sedang menjaga gerbang perbendaharaan saat itu. Siapa yang masuk ke perbendaharaan? Katakan padaku. Jenderal itu bertanya, menahan amarah di dalam hatinya. Hanya, mata penjaga itu mengelak dan nadanya terbata-bata, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Dua tamparan ditampar langsung ke wajahnya. Katakan saja, katakan dengan cepat, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Hanya Kunba dari Xiao Heizi, pengawal pribadi rajaku, yang pernah datang ke perbendaharaan. Lalu apinya mulai menyala. Jenderal itu mencubit leher ayam penjaga itu dan menatap matanya. Jawab saya, Jenderal, ya atau tidak? Ya, cahaya ganas melintas di mata sang jenderal, dan dengan kekuatan sayapnya yang kuat, dia memotong leher ayam penjaga itu. Tidak peduli siapa yang melakukannya, aku akan memberimu penjelasan. Dia berkata dan pergi. Kapten, pasukan serangga sudah pergi jauh, kapan kamu akan melihat kami lagi? Kunmu mau tidak mau bertanya. Lu Yun bertahan dalam posisi ini setidaknya selama 10 menit. Saya ingin menjadi batu Wang Fu berikutnya. Ah, apakah kamu akan pergi jauh sekarang? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Baru saja, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada istana Kun-kun dan pergi menonton pertunjukan. Lihat sendiri, semuanya hilang. Kunmu sangat cemas. Jika Lu Yun tidak pernah lepas dari pandangannya, dia akan curiga bahwa Lu Yun telah dibawa pergi. Baru saja, dia penuh semangat juang dan tampak seperti seorang pemimpin. Bagaimana dia bisa menjadi pemabuk dalam sekejap? Dan kata-kata Lu Yun selanjutnya semakin membingungkan Kun Mukian. Hilang? Oke, Kapten, apakah kamu tidak bingung? Saat dia mengatakan ini, Kunmu hendak menggunakan sayapnya untuk menguji dahi Lu Yun. Lu Yun menghindarinya dan berkata, Kaptenku sudah berpikiran jernih sekarang. Lalu kenapa kamu berbicara omong kosong? Kunmu bingung. Pelankan suaramu. Jangan biarkan mereka mengetahuinya. Lu Yun memarahi. Jangan biarkan siapapun menemukan kita. Siapa yang bisa menemukan kita? Semua serangga itu telah menghilang. Bagaimana kita bisa kembali dan berlari bersama lagi? Tidak mungkin. Mata Kunmu membelalak, dan dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Kelompok serangga ini sebenarnya ingin melarikan diri lagi. Jangan terburu-buru. Ini bukan hibrid dari batch itu, warnanya salah. Kunmu menyadari ada yang tidak beres. Kemudian seluruh Kun seperti tersambar petir, dan menatap Lu Yun dengan mata yang luar biasa. Ternyata badut itu sebenarnya adalah aku. Yang dijaga Lu Yun dari awal sampai akhir bukanlah pasukan besar di depan, melainkan sekelompok kecil pasukan di belakang. Kapten, apakah kita bersiap untuk melakukan operasi pemenggalan kepala? Mata Kunmu tertuju pada Sue Yu, pemimpin kekuatan naga hitam. Operasi pemenggalan apa? Lu Yun bingung dengan pertanyaan itu. Kapten, jangan pura-pura bingung karena kamu mengerti. Kamu menunggu di sini. Kamu pasti sudah menebak kelompok serangga licik ini sebelumnya. Untuk mencegah kami melakukan operasi pemenggalan, kamu sengaja tertinggal di belakang pasukan besar. Orang-orang perkasa di depanmu, tentara hanyalah umpan. Pada akhirnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Anda, Kapten, meramalkan ramalan mereka. Lu Yun, Lu Yun menggaruk kepalanya, saudara Kunmu. Saya tidak mencoba merusak kepercayaan diri Anda, tetapi jika Anda melihat 2 kali, Anda tidak akan bisa mengatakan ini. Pola yang terukir pada armor yang dikenakan oleh 2 gelombang serangga itu berbeda. Mereka terlihat seperti 2 kelompok orang. Kunmu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Pada saat itu, ceker ayam hampir menggali 3 kamar dan 1 ruang tamu di atas tanah. Niscaya, saat kelas berlangsung, guru sedang mengajar di atas dan Anda tertidur di bawah. Akibatnya, Anda mengalami mimpi buruk. Tiba-tiba Anda berdiri dari tempat duduk Anda dan berteriak, jangan bergerak. Saya polisi. Memang memalukan, namun pikiran Kunmu masih sangat fleksibel, dan dia langsung menebak-nebak hubungan antara pasukan ini dengan pasukan di depannya. Sepertinya serangga-serangga ini juga berselisih satu sama lain. Benar, pemimpin mencurigai tim ini mencoba mengeksploitasi kekuatan para nelayan kidal. Lu Yun terus membujuk Kunmu. Itu sangat mungkin, Kapten Gao Ming. Inilah kunci yang dia kenal, dengan visi jangka panjang dan pemikiran tajam. Kapten, apa yang akan kamu lakukan? Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi, Lu Yun disela oleh Kunmu ketika dia berada di tengah kalimat, tidak. Tidak mungkin, bahkan jika kita mengorbankan beberapa saudara lagi dan memusnahkan pasukan ini sekarang. Kita masih tidak bisa bekerja sama dengan serangga. Biarpun kita memenangkan pertarungan, tulang punggung ikun kita akan patah. Kapten, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Di mana Anda mendengar bahwa pemimpin kita bekerja sama dengan Zansong? Lalu apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Apa kamu bodoh?
Karena mereka ingin mendapat untung, kenapa mereka tidak bisa mengalihkan masalah ke timur dan membiarkan mereka saling membunuh, dan kita akan menjadi nelayan yang meraup untung. Lu Yun berkata sambil tersenyum buruk, dalam hal menimbulkan masalah, Lu Yun berani mengaku menjadi yang kedua, tapi tidak ada yang berani mengaku menjadi yang pertama. Mata Kunmu bersinar terang, jika bisa seperti yang dikatakan pemimpin, itu bagus sekali. Karena pemimpin kita bisa memikirkannya, dia secara alami bisa menemukan cara untuk mewujudkannya. Tapi, Lu Yun mengganti topik pembicaraan, saya butuh bantuan dari saudara Kunmu. Apa yang dikatakan pemimpin sudah jelas. Belum lagi itu bantuan. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, tidak masalah apakah itu naik gunung pedang atau turun ke penggorengan. Kenapa kata-kata ini terdengar begitu familiar bagiku? Kapten, apa katamu? Ku bilang, dengan kata-katamu, pemimpin resimen ini akan merasa lega. Lu Yun menjawab dengan santai. Komandan resimen terlalu terpuji. Tanpa basa-basi lagi, ayo bertindak cepat. Kalau tidak, unit ini juga akan kabur. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Lu Yun berkata dengan percaya diri. Meskipun saya tidak tahu mengapa Lu Yun hampir begitu percaya diri, keterkejutan yang dia timbulkan pada Kunmu untuk selamanya telah membuatnya percaya pada Lu Yun tanpa syarat. Saat Kunmu menunggu instruksi Lu Yun secara terbuka menyerahkan pisau. Kunmu mengambilnya tanpa sadar, dan segera setelah Lu Yun berbicara, dia langsung tercengang. Beri dirimu 2 pisau. Kunmu tidak percaya dengan apa yang didengar telinganya. Pisau itu membuat isyarat. Jangan hanya memberi isyarat. Kamu harus melakukan penetrasi. Jika tidak, kamu akan melangkah jauh. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Yun, Kunmu tetap mengertakkan gigi dan melakukannya. Pisau itu menusuk aortanya 2 kali berturut-turut. Darah muncrat dengan deras. Aku memintamu melakukan 2 pukulan sesuka hati, tapi siapa yang memintamu menusuk aorta? Lu Yun juga terdiam. Dia melirik pasukan naga hitam yang berjalan menjauh di kejauhan, dan dengan cepat menemukan tas berisi darah yang muncrat. Oke, hentikan pendarahannya dan keluar. Kamu tidak ada hubungannya di sini. Lu Yun menimbang tas berisi darah Kun di tangannya, ini sudah cukup. Kenapa kamu tidak mundur? Lu Yun memandang Kunmu yang tertegun. Bukankah itu masalahku? Bagaimana menurutmu? Cepat kabur, lari sekitar 10 kilometer ke arah ini, dan tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Lu Yun menunjuk ke suatu arah dan berkata. Kapten, Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak perlu. Kamu telah menyelesaikan 80% rencana ini. Biarkan aku yang menangani detail sisanya. Cepat pergi. Tetapi, jangan paksa pemimpin ini untuk mengutuk. Kunmu berhenti memaksa dan pergi sesuai arah jari Lu Yun. Tanpa rasa khawatir, saya akhirnya bisa bersenang-senang. Lu Yun segera mengikuti pasukan naga hitam dengan sekantong darah di tangannya. Saudara Luomen, jangan berterima kasih padaku karena telah membantumu melatih pasukanmu. Dikatakan bahwa Lu Yun bergegas ke depan, mengayunkan tangannya, dan melemparkan kantong darah seperti bola meriam. Suara apa itu? Xiu Yu, yang memimpin pasukan naga hitam maju, mengerutkan kening. Dia telah berjalan di ambang hidup dan mati sepanjang tahun, yang memberinya wawasan yang luar biasa tajam. Tubuhnya secara naluriah melihat ke atas, melihat kantong darah yang membesar dengan cepat di pupilnya. Reaksi bawah sadar Su Yu adalah membuang aliran energi darah dan menebas kantong berisi darah Kun. Ini juga berperan dalam rencana Lu Yun. Kantong darahnya dibelah, dan darah di dalamnya menyembur keluar, menetes seperti hujan ke cacing darah tentara naga hitam. Cacing darah yang masih sedikit panik tiba-tiba menjadi manik. Su Yu mengerutkan kening dan menekan keinginan gelisah di dalam hatinya. Ternyata itu darah Kun. Mungkinkah itu? Mata Su Yu tiba-tiba membelalak, dan dia melihat ke arah di mana kantong darah itu terbang. Dia melihat Kun dengan sayap terbentang, berdiri di atas gundukan tanah, menatap lurus ke arahnya. Mata mereka bertemu, Lu Yun mengibaskan sayapnya, dan angin kencang segera menggulung pasir kuning dan menuju Kun dari tentara naga hitam. Tindakan Lu Yun tidak lagi membunuh musuh, tetapi menghilangkan bau darah sepenuhnya. Pancing pasukan klan Sa di depan agar mereka bisa bertarung satu sama lain. Ini adalah rencana Lu Yun. Hujan tiba-tiba menerobos pasir kuning, dan ketika aku melihat ke arah Lu Yun lagi, dia sudah lama menghilang. Tepat ketika dia bertanya-tanya apa artinya pihak lain memukul atau tidak, melihat atau tidak melihatnya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar. Memalingkan kepalanya, dia melihat ke arah pasukan naga hitam yang gelisah dan melihat ke belakang. Kegelapan pekat mewarnai cakrawala menjadi hitam, bukankah itu pasukan Saan yang kembali? Tidak, aku telah jatuh ke dalam jebakan. Seru Su Yu dalam hatinya dan dengan cepat memanggil cacing darah tentara naga hitam untuk mundur. Tapi dengan darah Kun yang mengalir, mereka sudah berada di ambang kegilaan. Maka kamu akan tetap menuruti perintah mandi. Pasukan klan Sa, yang bahkan lebih ganas, telah mencapai titik kegilaan terhadap darah Kun. Seperti belalang yang melintasi perbatasan, mereka menyerang ke arah pasukan naga hitam. Melihat situasi ini, mata Su Yu penuh dengan kesedihan. Dia tahu bahwa situasinya telah berakhir dan tentara naga hitam telah tamat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya, Su Yu, apa yang terjadi? Itu Doromon. Xiu Yu menjelaskan apa yang baru saja terjadi dengan singkat dan komprehensif. Ada penasihat seperti itu di Kun. Seru Doromon,
dan dalam sekejap dia tersadar dari kehilangan kekuatannya. Sebaliknya, dia menghibur Siyu, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Sekarang bawa saudara-saudara yang masih berakal sehat dan mundur ke belakang. Ya, pada akhirnya, jumlah pasukan naga hitam yang memiliki hampir 1000 cacing darah berkurang menjadi kurang dari 100. Lu Yun, yang telah melihat semua ini, tersenyum penuh arti. Rencananya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Namun, saat Lu Yun hendak mundur, sesosok tubuh menarik perhatiannya. Tubuh yang menggembung itu seperti bola karet yang menggelinding di tanah, dan seluruh tangan dan kakinya dibawa oleh lebih dari selusin cacing darah. Apakah ada darah hitam yang keluar dari tubuhnya? Kesadaran abadi memberitahu Lu Yun bahwa ini adalah Saron, yang berusaha merebut tahta dan sekarang menjadi raja nominal Ramstead. Makan, aku ingin makan sesuatu. Cahaya merah keluar dari mata Saron, terbuka seperti mulut jurang maut, menyedot semua cacing darah mati di tanah ke dalam mulutnya. Mendengarkan suara mengunyah yang membuat kepala pusing dan nafas berat yang keluar dari mulut Saron dari waktu ke waktu. Lu Yun hanya merasa punggungnya dingin. Juga merasakan hal yang sama adalah Doromon yang bersembunyi di pasukan klan Sa dan Suyu yang melarikan diri bersama sebagian pasukan naga hitam. Pada saat ini, keduanya memiliki pemikiran di benak mereka, apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa kita kalahkan? Teror Saron terungkap dengan jelas pada saat ini, dan ini juga pertama kalinya Lu Yun melihat master yang mengendalikan Ramster. Energi darah hitam di Saron memang seperti yang dikatakan RH. Meski lebih kuat dari energi darah biasa, namun tetap kalah dengan energi darah emas. Lu Yun mengamati Saron dari balik bukit pasir di kejauhan, memikirkan cara menghadapinya. Detik berikutnya, suara mengunyah yang menakutkan menghilang. Lu Yun, saat dia hendak mengangkat kepalanya untuk memeriksa, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, dan rambut di sekujur tubuhnya mulai bergetar. Lu Yun lari dari gundukan itu tanpa berpikir. Ledakan. Langit dipenuhi pasir kuning, dan gundukan tempat Lu Yun baru saja berada tidak ditemukan, digantikan oleh jurang maut. Lu Yun menelan ludah dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, dia berlari cepat, jika tidak, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah dia dengan jelas menyembunyikan auranya dengan api ikan yin yang. Bagaimana pihak lain menemukannya? Haha, ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Saron tertawa, mengeluarkan suara serak seperti panggilan bebek. Lu Yun, bukan karena perasaannya ketahuan, hanya saja gundukan tempat persembunyiannya dijadikan sasaran pengujian energi darah hitam. Lu Yun sangat terluka sehingga dia memberikan peringatan palsu. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Saron barusan, mustahil bagi Lu Yun melakukannya sendiri tanpa bantuan RH. Lagi pula, tanpa RH, Lu Yun bisa menggunakan banyak jurus ampuh. Hal ini juga membuat Lu Yun menyadari satu hal, dia terlalu mengandalkan buff dan kesehatan RH. Aku ingin lebih banyak kun-kun, lebih banyak kun-kun. Saron menengadah ke langit dan berteriak, langit tak berawan tiba-tiba tertutup awan gelap, dan terjadilah kilat dan guntur. Ketika sekelompok jenderal yang dipimpin oleh Sagong mendengar ini, mereka, seperti Meng Dahe, segera memerintahkan pasukannya, maju, terus maju. Lu Yun tidak tinggal lama dan berlari ke arah berlawanan dari pasukan Sa. Kunmu masih menunggunya. Rencana ini berakhir dengan sempurna, tidak hanya berhasil menunda kemajuan pasukan Sa, tetapi juga membunuh pasukan naga hitam Doromon dengan bantuan pisau. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Selain itu, ada keuntungan yang tidak terduga, saya memiliki pemahaman awal tentang kekuatan Saron. Saat Lu Yun sedang membuat perhitungan, peristiwa besar terjadi di Istana Kun-kun, Kunsu, Raja Kun-kun, bangun. Pada saat ini, dia sepertinya telah kehilangan sedikit pun penampilan Kun-kun, dan sayapnya seperti baja, memancarkan kilau logam. Saat berjalan juga mengeluarkan suara benturan mekanis. Jika bukan karena aura samar raja yang terpancar dari tubuhnya, apalagi sang jenderal, bahkan Xiao Heizi, pengawal pribadinya, tidak akan berani mengenalinya. Aku ingin cacing darah, mana cacing darahnya? Cepat bawakan aku cacing darah. Kunsu meraung. Kapten, saya di sini. Lu Yun mencari suaranya, tapi hanya bisa mendengar suaranya tapi tidak bisa melihat suaranya. Tepat ketika dia penasaran, kepala Kun tiba-tiba muncul dari pasir, mengejutkan Lu Yun dan hampir mengumpat. Kamu, gadis kecil yang manis. Kapten, bagaimana kemajuan rencananya? Kunmu dengan cepat berlari ke sisi Lu Yun. Sukses besar. Saya tahu pemimpinnya akan berhasil. Kunmu berkata sambil tersenyum, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku belum memikirkannya, ayo pergi dari sini dulu. Kata Lu Yun sambil melambaikan sayapnya dan terus berlari ke depan. Hal ini membuat Kunmu terlihat bodoh, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Lu Yun, Kapten. Arah istana ada di belakangmu. Aku tahu, bukankah ada serangga yang menghalangi tempat itu? Kita harus mengambil jalan memutar. Lu Yun berkata tidak setuju. Saya bukan pemimpinnya, jadi saya bisa memahami jalan memutarnya, tapi bukankah jalan yang Anda pilih terlalu jauh? Lu Yun merenung sejenak dan berkata, memang agak jauh, tapi aman. Dan apa gunanya takut berada jauh? Selama kita cukup cepat, kita pasti bisa sampai ke sana, kembali ke istana selangkah lebih maju dari para bajingan ini. Kapten, ini bukan hanya maksud aslinya. Bukankah benar Jien Yima pergi ke arah yang berlawanan?
Jika kamu bergegas kembali ke istana sesuai dengan metodemu, kurasa 7 hari pertama kehidupan rajaku akan menjadi lebih. Kunmu juga sangat bingung dengan Lu Yun, kenapa dia terkadang begitu pintar dan begitu bodoh di lain waktu. Beraninya kamu mengutuk rajaku seperti itu. Aku juga kaptenmu, dan kamu adalah anggota resimenku. Kalau tidak, berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, aku tidak akan bisa membunuhmu. Lu Yun memarahi, cepat, berhentilah menulis. Hari bunga lili akan dingin jika kamu menunggu lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, dia terus berlari ke depan. Saat Kunmu melihat ini, dia marah dan tidak berdaya. Setelah berlari sekitar 5 atau 6 menit, Kunmu tertegun. Lubang apa ini? Kubilang aku menggalinya, apa kamu percaya? Kunmu menggelengkan kepalanya. Oke, aku bisa menyelamatkanmu. Lu Yun berkata dan melompat turun. Kunmu mengikuti dari belakang. Satu orang dan satu kun bergegas menuju istana melalui terowongan. Lu Yun berpikir untuk membawa Kun Sue yang tidak sadarkan diri bersamanya selama proses tersebut, tapi dia hanya bisa memikirkannya. Kun Sue terluka parah, dan klan Kun Kun hendak memulai perang dengan klan Blutuem yang mendekati kota. Lebih baik biarkan dia memulihkan diri di terowongan ini. 40 atau 50 menit kemudian, Lu Yun dan Kunmu muncul dari terowongan. Lingkungan sekitar sama persis seperti saat mereka pergi, menandakan bahwa tidak ada Kun Kun yang menyadari sesuatu yang aneh di sini. Apakah ini istana 99 putri? Lu Yun, sialan, kakak Kunmu, sepertinya kamu tidak datang ke sini lagi. Kunmu tahu kalau dia telah membuka mulutnya, jadi dia buru-buru terbatuk untuk menutupi rasa malunya. Ahem. Aku di sini hanya untuk mengagumi hutan bambu yang indah ini. Saya pikir Anda seorang pemabuk dan tidak peduli tentang minum. Kata-kata Lu Yun membuat Kunmu tersipu. Oke, ayo cepat keluar dari sini. Kita tidak perlu mengganggu barang indah orang lain. Lu Yun melirik ke ruangan tertutup di belakangnya dan segera pergi. Hal yang indah sekali. Di mana itu? Namun ketika mendengarnya, nafas yang berat dan hembusan nafas yang berulang-ulang seketika membuat wajah lamanya menjadi semakin merah. Juga menguping untuk memastikan ada wasir di telingamu. Suara Lu Yun datang dari luar halaman, Kunmu sangat ketakutan sehingga dia meninggalkan halaman dan menyusul Lu Yun. Satu orang dan satu kun dengan cepat meninggalkan negeri yang benar dan salah ini. Tidak jauh dari harem, saya mendengar suara lonceng yang teredam bergema di udara. Ini bunyi lonceng berbaris. Lonceng berbunyi untuk berbaris, 3 bunyi untuk pemuda, 4 bunyi untuk tua dan muda. Kunmu berkata dengan suara gemetar. Bagaimana dengan 5 lonceng itu? Lu Yun mendengarkan bel yang membosankan untuk kelima kalinya. 5 suara sudah cukup untuk seluruh klan. Kunmu berkata dengan ekspresi emosional, apakah jenderal gila? Kami baru saja kembali. Kami belum tahu situasinya, jadi jangan langsung mengambil kesimpulan. Ayo kita lihat dulu sebelum bicara. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, firasat samar muncul di hatinya. Yah, yang dikatakan pemimpinnya adalah aku tidak stabil lagi. Kunmu menghela nafas dan mencoba untuk tetap tenang, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari ke depan. Lu Yun, sebaliknya, melihat lebih dalam ke arah harem dan berkata pada dirinya sendiri, bubuk Yuan Hehuan ini cukup efektif. Di kamar tidur Kunda, Kun Yachang, yang sudah merasakan setengah dari efek obatnya, gemetar ketika mendengar suara bel, dan matanya yang kabur tiba-tiba menjadi sedikit sadar. Lonceng berbunyi 5 kali, kita harus bergegas. Pergi ke sana. Kemana kamu pergi? Xiao Changxi, jika kamu tidak memberiku makan hari ini, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Kata Kunda dengan wajah merah jambu, sayapnya yang berantakan ternoda cairan tak dikenal. Tapi, 5 lonceng, kamu harusnya tahu apa artinya ini. Kun Yachang berkata dengan cemas. Oh. Kekhawatiran yang sia-sia. Dengan aku melindungimu, apa yang kamu takutkan? Kunda berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, buruan, sebelum efek obatnya hilang, ayo lakukan 2 kali lagi. Tapi, begitu Kun Yachang mengucapkan 2 kata, Kunda mendorongnya ke dalam sarang dan menunjukkan kepadanya apa artinya memiliki ahli bicara perut yang baik di dalam istana. Dalam sekejap, efek obat yang surut pada Kun Yachang dihidupkan kembali. Sialan loncengnya, seperti kata pepatah, kamu bisa mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu. Aku harus membuat kuku kecilmu yang hilang tunduk hari ini. Langsung ke pedang besar naga kuning. Kedua kun-kun itu mulai jungkir balik lagi. Lu Yun dan Kunmu juga tiba di alun-alun pertemuan saat ini. Pemandangan di depan mereka saja membuat Lu Yun dan Kunmu tercengang. Kun-kun mekanik, hari ini tahun berapa? Lu Yun memandangi pengawal teknis di platform tinggi di alun-alun, serta para prajurit yang mengeluarkan suara benturan logam saat mereka berjalan. Seharusnya aku hanya keluar selama 3 jam, bukan 3 abad, kan? Kenapa klan Kun-kun bisa berkembang hingga mencapai peningkatan mekanis? Dibandingkan dengan kebingungan Lu Yun, Kunmu lebih seperti manusia primitif yang datang dari masa lalu hingga masa kini. Matanya penuh kebingungan dan kebingungan. Kapten, apa yang terjadi? Mereka, kita. Yang sama bingungnya dengan mereka adalah prajurit biasa dan kun-kun malang yang berdiri di alun-alun. Pada saat ini, di platform tinggi, kun-kun tiba-tiba muncul seperti kilatan cahaya. Orang-orang terkasih, lama tidak bertemu. Meskipun kun-kun mekanik ini terlihat sangat asing,
aura yang terpancar darinya membuat Kun Kun sekilas mengenalinya ketika dia berdiri di alun-alun. Untuk sesaat, semua orang di alun-alun berlutut di tanah. Namun, Lu Yun dan Kun Mu tidak terlihat. Pada saat Kun Kun mekanik muncul, Lu Yun menyeret Kun Mu, yang belum pulih dari keterkejutannya, untuk meninggalkan alun-alun terlebih dahulu. Karena kegelisahan di hatiku menjadi sangat kuat saat Kun Kun mekanik muncul. Rakyatku, ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh rajaku. Saat suara Kun Su turun, tekstur mulai muncul di alun-alun, dan semburan cahaya kuat langsung membanjiri alun-alun. Haha, badannya lemah dan mesinnya melonjak. Umatku, terima kasih dari lubuk hatimu yang paling dalam. Dengan suara Kun Su yang bernada tinggi, cahaya di alun-alun perlahan meredup. Pasukan Kun Kun mekanik yang tertata rapi tiba-tiba muncul. Haha, oke, Kun Su mengangguk puas saat melihat adegan ini. Orang-orang terkasih, raja ini telah memberi Anda Injil, memberi Anda tubuh baja yang kebal dan sayap yang tajam. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk membalas budiku. Pergi dan bunuh semua cacing darah yang bersiap menyerang tanah air kita, dan bawa tubuh mereka kembali. Aku akan memberimu hadiah berdasarkan kemampuanmu. Kun Su berkata dengan suara nyaring. Terima kasih rajaku atas hadiahmu, panjang umur rajaku. Jenderal dan Kapten Xiao Heizi melebarkan sayap baja mereka dan berteriak. Kun Kun mekanik di alun-alun juga langsung tergerak, berteriak bersama, hidup rajaku. Ya, Kun Su mengangguk, ayo pergi. Ya, jenderal itu menjawab, anggota suku. Ikuti saya untuk menemui musuh. Dua pipa baja terbentang dari pantat sang jenderal, dan semburan panas melesat langsung ke langit. Kun Kun mekanik di alun-alun mengikuti sang jenderal. Mereka langsung menuju ke arah pasukan Sa. Lu Yun dan Kun Mu, bersembunyi di sudut, melihat semua ini dengan indah. Kapten, mengapa kita tidak menerima hadiah dari rajaku? Kun Mu bingung. Apakah menurutmu ini hal yang baik? Lu Yun tidak menjawab, tapi malah bertanya. Saya. Kun Mu sejenak tidak yakin dengan apa yang dia pikirkan. Dari tubuh cacing darah hangat hingga tubuh baja dingin, efektivitas tempurmu akan ditingkatkan secara menyeluruh, tapi di saat yang sama, kamu juga harus membayar harga yang sesuai. Harga, berapa harganya? Kun Mu memandang Lu Yun dengan ragu. Lu Yun menunjuk ke alun-alun. Kun Mu melihat ke arah jarinya dan tertegun sejenak. Setelah Kun Kun mekanik yang sangat terampil pergi, alun-alun itu juga memperlihatkan sisi yang tidak diketahui dan menjadi berantakan. Rambut Kun yang bercampur darah dan tunggulnya berceceran di mana-mana, dan hal yang paling mencekik bagi Kun Mu adalah mudah untuk mengetahui dari ukuran sayap dan tunggul tersebut bahwa mereka adalah anak-anak Kun Kun. Ini, Lu Yun menepuk bahu Kun Mu, kekuatan tubuh seorang anak tidak bisa menahan aliran energi yang begitu kuat. Dan setelah menerima pemberian raja, pernahkah orang tua mereka menundukkan kepala dan melihat tubuh anak-anaknya? Kata-kata Lu Yun seperti bayonet dingin, satu demi satu menusuk hati Kun Mu. Badan baja yang kebal ini diperoleh dengan emosi suka, marah, sedih, dan gembira. Jakun Kun Mu menggeliat. Dia ingin mengatakan sesuatu atau membantah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Di platform tinggi alun-alun, Kun Su melihat ke arah legiun Kun Kun mekanik yang mundur di kejauhan, dan berkata kepada Kun Peng, Kapten Xiao Heizi di sampingnya, bersihkan alun-alun ini, membuatku mual hanya dengan melihatnya dia. Ya, apa lagi yang rajaku katakan? Apakah Ikun tidak datang? Ya, rajaku. Mereka dikirim oleh Jenderal Kunza untuk menjadi pengintai guna mendeteksi dan memperingatkan pasukan cacing darah. Kun Peng berkata dengan hormat, apakah saya perlu menelepon mereka kembali untuk menerima hadiah Anda? Kun Su menggelengkan kepalanya, tidak masalah, sekelompok orang yang tidak mematuhi disiplin, ayo mati. Kata-kata ini jatuh ke telinga Kun Mu seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Jika Lu Yun tidak ada di sana untuk membantunya, Kun Mu akan langsung jatuh ke tanah. Kun Su merupakan keyakinan spiritual kepada Kun Mu, terlihat dari ia memimpin para anggota Ikun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kunza apapun kehidupannya. Namun kini, keyakinan yang ia dedikasikan seumur hidup untuk membelanya telah ditinggalkan begitu saja, seperti membuang sampah, dengan wajah penuh rasa jijik dan muak. Bahkan jika Kun Su mengubah kata-katanya, atau meminta Kun Mu mati dengan cara yang lebih bijaksana, dia akan mati dengan rela. Kun Mu tiba-tiba tampak telah berusia lebih dari 10 tahun, dan bahkan jenggernya yang tinggi pun terkulai, seperti orang tua dan sekarat. Saudara Kun Mu, diakui atau tidak, orang yang berdiri di platform tinggi bukan lagi raja kita. Dia hanyalah mesin pembunuh tanpa emosi. Kun Mu Bao tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, melepaskan diri dari sayap Lu Yun, dan terbang menuju alun-alun. Dia ingin penjelasan, kenapa? Kenapa tepatnya? Kenapa kamu bisa memperlakukan bunga harapan masa depan klan Kun Kun seperti ini? Kenapa kamu bisa begitu saja meninggalkan kami Ikun? Bukankah kami pantas mendapatkan perlindungan Anda? Pada saat Lu Yun bereaksi, Kun Mu sudah berdiri di tengah alun-alun, berdiri di tengah lautan darah dan mayat anak-anak Kun Kun yang tak terhitung jumlahnya. Dia meraung ke arah Kun Su, yang berdiri di peron tinggi dan siapa dia pernah menganggapnya sebagai keyakinannya, mengapa? Kun Peng segera melindungi Kun Su, Kun Mu. Bagaimana sikapmu? Mengapa kamu berbicara dengan rajaku? Apa yang aku minta darimu? Lu Yun mengabaikan Kun Peng dan memusatkan pandangannya pada Kun Su. Kun Su mendorong Kun Peng. Rajaku, saya bukan lagi pecundang pengecut yang hanya tahu cara berkompromi. Kun Su melirik Kun Peng, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Kun Mu.
Kamu bertanya padaku kenapa? Kenapa banyak sekali pertanyaan? Dia bahkan tidak mau bertanya apa maksudnya ini. Sekarang aku adalah penguasa klan Kun-Kun, dan kamu hanyalah sebuah sayap di tubuhku. Kamu dapat menyimpannya jika kamu mau. Kamu dapat mencabutnya kapan saja jika kamu tidak menginginkannya. Tidak ada salahnya atau gatal. Seluruh tubuh Kunmu gemetar saat mendengar ini, pandangannya menjadi gelap, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya. Bulu-bulu yang awalnya cerah semuanya menjadi putih dalam sekejap. Apakah ini tubuh dari daging dan darah? Sangat rapuh dan menyedihkan. Kunsu bahkan tidak melihat ke arah Kunmu. Rajaku, bagaimana dia menghadapinya? Kun Peng bertanya, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Sampah di alun-alun ini membuatku sangat kesal. Bersihkan semuanya. Kunsu memelototi Kun Peng, dan percikan api tiba-tiba keluar dari tubuh Kun Peng, seolah-olah ada yang salah dengan kabel robot itu. Lain kali, kamu akan menjadi salah satu sampah. Ya, Rajaku. Kun Peng sangat ketakutan hingga dia langsung berlutut. Bawahan, urus sekarang. Saat dia berbicara, sayap di sekujur tubuhnya membengkak seperti peluncur roket. Coba kulihat siapa yang berani.